Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidana Fatin, mahasiswa dari Stikes Mahalani Malang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi. Dan tujuannya agar Bapak bisa memahami apa itu hipertensi, penyebab, tanda gejala, pencegahan, dan pelaksanaannya. Iya, Mbak. Kontrak waktu kira-kira 20 menit ya Pak. Iya. Mari kita mulai. Pertama, yaitu adalah pengertian hipertensi. Hipertensi dapat diartikan sebagai tekanan darah persisten di mana tekanan sistoliknya di atas 140 mmHg dan tekanan diastolnya di atas 90 mmHg. Hipertensi adalah tekanan darah tinggi, suatu keadaan di mana terjadi gangguan pada mekanisme pengaturan tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi ialah salah satu faktor resiko untuk terjadi stroke, serangan jantung, gagal jantung, dan merupakan penyebab utama gagal jantung kronis. Untuk penyebabnya, pertama ada hipertensi primer, hipertensi yang belum diketahui penyebabnya. Berbagai faktor diduga turut berperan penyebabnya seperti genetik. Genetik itu keturunan ya Pak? Iya. Dan ada obesitas itu kegemukan. Kemudian ada hilangnya elastisitas jaringan dan arteriosklerosis pada orang tua serta pelebaran pembuluh darah. Kemudian ada kebiasaan hidup seperti konsumsi garam yang tinggi, makan berlebihan, stres, merokok, minum alkohol. Kemudian ada hipertensi sekunder, yaitu hipertensi yang disebabkan sebagai akibat dari adanya penyakit lain seperti ginjal, kelainan endokrin, dan saraf seperti stroke. Kemudian ada usia dan kurang aktivitas fisik atau olahraga. Untuk tanda dan gejalanya, pertama sakit kepala, kedua sakit duduk, ketiga sulit tidur, keempat kelelahan, kelima mual, keenam muntah, dan keenam sesak nafas, ketujuh gelisah, kedelapan pandangan kabur. Untuk pencegahannya, pertama, mengubah gaya hidup dengan berpedoman pada hidup seimbang dan sehat, seperti berhenti merokok, mengurangi minum alkohol yang berlebihan, istirahat dan tidur cukup. Untuk yang kedua, menjaga berat badan dalam batas normal. Yang ketiga, olahraga dan aktivitas fisik teratur. Untuk yang keempat, menghindari dan atasi stres. Yang kelima, pengaturan diet yang tepat. Dan untuk yang keenam, lakukan pengukuran tekanan darah secara rutin. Ketujuh, minum obat antihipertensi secara teratur sesuai anjuran dokter. Kedelapan, konsultasi ke dokter bila timbul penyakit lain seperti jantung, diabetes mellitus, gangguan ginjal dan lainnya. Kemudian untuk penata laksanaan, di sini penata laksanaan itu seperti pengobatan ya Pak? Iya. Untuk pertama, pengaturan diet seperti makan yang rendah garam, konsumsi banyak buah, makan yang rendah kolesterol, dan tidak minum alkohol. Untuk yang kedua yaitu olahraga teratur minimal 30 menit sehari. Kemudian yang ketiga, penurunan berat badan. Dan yang keempat, mengonsumsi obat antihipertensi bila terkena hipertensi. Kemudian di sini ada klasifikasi pada orang dewasa. Untuk yang normal, diastoliknya kurang dari 130 mmHg, dan untuk yang diastoliknya kurang dari 85 mmHg. Untuk yang normal tinggi, sistolnya 130 sampai 139 mmHg,
dan diastolnya 85 sampai 89 mmHg. Untuk stadium 1 ringan, yaitu sistolnya 140 sampai 159 mmHg, dan untuk diastolnya 90 sampai 99 mmHg. Untuk stadium 2 sedang, sistolnya 160 sampai 109 mmHg, diastolnya 100 sampai 109 mmHg. Untuk stadium 3, yaitu yang berat, sistolnya 180 sampai 209 mmHg, diastolnya 110 sampai 119 mmHg. Untuk yang stadium 4, sistolnya lebih dari 210 mmHg, dan untuk yang diastolnya lebih dari 120 mmHg. Nah, terima kasih. Apa yang ditanyakan, Pak? Ada, Mbak. Apa? Silahkan. Makanan apa yang rendah kolesterol? Yaitu seperti ikan, terus ayam, tetapi hindari kulitnya. Kemudian ada daging sapi yang tidak berlemak, ada kambing muda, sapi muda, dan kerang. Kemudian roti dan produk biji-bijian seperti biskuit berkadar lemak rendah, nasi, pasta, kentang, roti gandum, emping jagung. Untuk lemak dan minyaknya ya Pak, itu seperti minyak jagung, minyak zaitun, minyak kedelai, margarin nabati, dan minyak ikan. Nah, Ya, apa ada yang ditanyakan lagi Pak? Tidak, Mbak. Baik, untuk kesimpulannya, hipertensi yaitu adalah darah tinggi yang lebih dari 140 mmHg dan diastolnya di atas 90 mmHg. Untuk penyebabnya seperti genetik, obesitas, konsumsi garam yang tinggi, stres, dan makan berlebihan. Kemudian tanda gejala sakit kepala, sakit kuduk, mual-muntah. Untuk pencegahannya bisa dengan menghindari stres, menjaga berat badan dalam batas normal. Untuk pengobatannya seperti konsumsi banyak buah, makanan yang rendah kolesterol, dan tidak minum alkohol. Untuk evaluasinya sekarang yaitu saya akan bertanya kepada Bapak. Ya, Pak. Apa yang dimaksud dengan hipertensi? Hipertensi setahu saya ya darah tinggi itu, Mbak. Iya Pak. Terus untuk yang sebutkan saja penyebabnya hipertensi. Penyebabnya antaranya ya minum alkohol, merokok, stres itu, Mbak. Baik Pak. Dan untuk tanda gejalanya Pak, sebutkan saja. Tanda gejalanya ya seperti muntah-muntah, terus pusing gitu, Mbak, sama mual, sakit kuduk itu. Untuk pencegahannya Pak bagaimana? Untuk pencegahannya ya kalau sudah terjangkit hipertensi ya minum anti hipertensi itu. Terus pencegahannya olahraga minimal rutin itu 1 hari 30 menit, Pak. Ya. Baik Pak, berarti Bapak sudah memahami apa yang tadi sudah saya terangkan. Dan terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kata salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.